Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Nama saya Yusuf, ada Esi Apriani dan juga Dinda Nuraini. Di sini kami akan membahas mengenai pendidikan multikultural. Yang pertama, masyarakat majemuk menuju masyarakat multikultural. Masyarakat majemuk adalah masyarakat yang terdiri dari berbagai macam karakteristik kebudayaan, baik perbedaan dalam bidang etnis, golongan, agama, tingkat sosial yang tinggal dalam suatu komunitas tertentu. Istilah masyarakat majemuk pertama kali diperkenalkan oleh J.S. Furnival tahun 1967 untuk menggambarkan kenyataan masyarakat Indonesia yang terdiri dari beraneka ragam ras dan etnik sehingga sulit bersatu dalam satu kesatuan sosial politik. Di dalam masyarakat majemuk terdapat perbedaan-perbedaan suku bangsa, bahasa, ras, kasta, agama, kedaerahan, tradisi, budaya, dan adat istiadat. Masyarakat multikultural adalah kondisi masyarakat majemuk yang telah tercapai keteraturan dan keharmonisan. Dalam masyarakat terjadi keharmonisan, saling menghargai, dan kesederajatan dan kesadaran tanggung jawab sebagai suatu kesatuan. Upaya menuju masyarakat multikultural. Prinsip multikultural yaitu yang pertama pengakuan atas perbedaan kultur di ruang publik. Yang kedua, setiap individu diberi hak yang sama. Yang kedua, budaya multikultural. Bentuk multikultural. Berikut ini merupakan bentuk-bentuk multikultural yang ada dalam masyarakat. Di antaranya, yang pertama, keanekaragaman ras dapat menunjukkan pengelompokan manusia yang berdasarkan pada keadaan fisik dan ciri-ciri fisik. Yang kedua, keberagaman agama merujuk pada berbagai macam masyarakat. Terdapat beberapa aliran kepercayaan yang telah dianut oleh beberapa suku bangsa, khususnya di Indonesia. Yang ketiga, keberagaman etnik atau suku bangsa yang menunjukkan kelompok manusia memiliki latar belakang budaya dan disadarkan dengan identitas. Faktor pembeda antar suku bangsa satu dengan yang lain adalah bahasa, kesenian, sistem kekerabatan, serta adat istiadat. Yang keempat, masyarakat majemuk yang terdiri atas beberapa kelompok etnik kecil sehingga tidak memiliki posisi yang dominan dalam aspek kehidupan bermasyarakat seperti ekonomi dan politik. Faktor-faktor terjadinya multikultural di Indonesia. Yang pertama ada faktor sejarah Indonesia, yang kedua perbedaan letak geografis, yang ketiga adanya pengaruh dari budaya luar, dan yang keempat kondisi iklim yang berbeda. Yang ketiga atau C, pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural berasal dari dua kata pendidikan dan multikultural. Pendidikan merupakan proses pengembangan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui pengajaran, pelatihan, proses, perbuatan, dan cara yang mendidik. Sedangkan multikultural secara etimologis multi berarti banyak, beragam, dan aneka. Sedangkan kultural berasal dari kata kultur yang mempunyai makna budaya, tradisi, kesopanan, atau pemeliharaan. Pendidikan dan multikultural memberikan arti yakni proses pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai keragaman budaya, etnis, suku, dan aliran atau agama. Ada 5 dimensi pokok dalam pendidikan multikultural, yakni A. Content integration, B. Knowledge construction process, C. Prejudice reduction, D. Equity pedagogy, dan E. Empowering school culture. Dasar pendidikan multikultural yaitu yang pertama meningkatkan kesadaran pada siswa tentang pentingnya keberagaman, bahwa siswa perlu memahami setiap individu dari berbagai latar belakang ras, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, mempunyai kesempatan yang sama untuk belajar dan berprestasi di sekolah. Yang kedua, pendidikan multikultural sebagai gerakan pembaruan pendidikan untuk memberikan peluang dan kesempatan yang sama
bagi setiap siswa atau individu dari berbagai latar belakang dan untuk mencegah praktik diskriminasi yang ada di dunia pendidikan. Yang ketiga, pendidikan multikultural sebagai proses pendidikan yang dilakukan secara terus-menerus dan tidak dapat dicapai langsung secara utuh, melainkan perlu melalui usaha yang berkelanjutan. Selanjutnya, tujuan pendidikan multikultural. Yang pertama, mengembangkan literasi etnis dan budaya yang berkaitan dengan latar belakang sejarah, bahasa, karakteristik budaya, peristiwa kritis, serta kondisi sosial, politik, dan ekonomi dari berbagai kelompok etnis, baik mayoritas maupun minoritas. Yang kedua, mengembangkan pribadi siswa agar mempunyai konsep diri yang lebih positif dan bangga pada identitas pribadinya. Yang ketiga, mengembangkan sikap menghargai dan menerima pluralisme etnis, serta memberikan pemahaman bahwa konflik-konflik nilai yang terjadi di masyarakat tidak berlaku dalam lingkup pluralisme budaya. Yang keempat, mengajarkan keterampilan dalam komunikasi lintas budaya, hubungan antar pribadi, pengambilan perspektif, serta membantu siswa dalam memahami perbedaan budaya. D. Kesetaraan dalam perbedaan. Pada suatu keanekaragaman diperlukan adanya konsep kesetaraan. Kesetaraan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah sejajar, sama tingginya, sama rendahnya, sama tingkatannya, sama kedudukannya, sama kualitasnya, sebanding, seimbang, dan lain sebagainya. Kesetaraan dalam sosiologi adalah suatu tata politik sosial di mana masing-masing orang memiliki status yang sama. Ini bisa dibilang kita semua setara dalam hak, hukum keamanan, hak kebebasan berpendapat, dan hak-hak lainnya. Perbedaan atau keanekaragaman janganlah dijadikan suatu penghalang untuk menciptakan kehidupan yang harmonis dan tenang dalam masyarakat. Padahal nenek moyang dan kakek moyang kita sudah berjuang dengan sangat keras untuk mempersatukan bangsa Indonesia, dan kita sebagai penerusnya harus menjaga dan mempertahankannya. Kesimpulan, pendidikan sebagai sebuah proses pengembangan sumber daya manusia agar memperoleh kemampuan sosial dan perkembangan individu yang optimal, memberikan relasi yang kuat antara individu dengan masyarakat dan lingkungan budaya sekitarnya. Bisa juga dikatakan pendidikan adalah proses mengubah sikap dan perilaku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui pengajaran dan pelatihan. Pendidikan multikultural berasal dari dua kata, pendidikan dan multikultural. Pendidikan merupakan proses pengembangan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui pengajaran, pelatihan, proses, perbuatan, dan cara-cara mendidik. Sedangkan multikultural secara etimologis, multi berarti banyak, beragam, dan beraneka. Sedangkan kultural berasal dari kata kultur yang mempunyai makna budaya, tradisi, kesopanan, atau pemeliharaan. Pendidikan dan multikultural memberikan arti yakni proses pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai keragaman budaya, etnis, suku, dan agama.